Pada zaman dahulu kala, di ujung timur Pulau Jawa berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan terkenal dengan keindahan alamnya. Kerajaan itu bernama Blambangan. Kerajaan Blambangan dipimpin oleh seorang raja yang gagah perkasa namun seringkali bertindak semena-mena, yaitu Prabu Sulah Kromo. Meski dikenal sebagai raja yang tangguh dalam perang, hatinya dipenuhi ambisi dan keserakahan. Di kerajaan ini terdapat seorang patih bernama Patih Sidopekso yang dikenal karena kesetiaannya kepada raja dan rakyatnya. Patih Sidopekso adalah sosok yang bijaksana dan berwibawa serta sangat dihormati oleh penduduk kerajaan. Ia memiliki seorang istri yang sangat cantik bernama Sri Tanjung. Kecantikan Sri Tanjung tersohor hingga ke seluruh pelosok kerajaan. Rambutnya yang hitam legam, kulitnya yang halus kuning langsat, dan senyumnya memancarkan kelembutan. Tak hanya cantik, Sri Tanjung juga memiliki hati yang penuh cinta dan kasih sayang, membuatnya disukai oleh semua orang yang mengenalnya. Kecantikan dan kelembutan Sri Tanjung ternyata menarik perhatian Prabu Sulah Kromo. Sang raja yang sudah lama hidup tanpa cinta terpesona oleh kecantikan Sri Tanjung. Sejak pertama kali melihat Sri Tanjung di sebuah pesta kerajaan, hatinya terguncang. Ia tidak bisa menghilangkan bayang-bayang wajah Sri Tanjung dari pikirannya. Meski tahu bahwa Sri Tanjung adalah istri Patih Sidopekso, rasa cintanya berubah menjadi obsesi. Prabu Sulah Krama bertekad untuk memiliki Sri Tanjung apapun caranya. Suatu hari, Prabu Sulah Krama memanggil Patih Sidopekso ke istana untuk menjalankan tugas penting. Ia mengutus Patih Sidopekso pergi jauh dari kerajaan dengan alasan untuk menumpas pemberontakan di perbatasan. Patih Sidopekso yang setia tentu saja menerima perintah itu tanpa curiga sedikit pun. Ia tidak tahu bahwa ini adalah rencana licik sang raja untuk mendekati istrinya Sri Tanjung. Saat Patih Sidopekso berada jauh dari kerajaan, Prabu Sulah Kromo mengundang Sri Tanjung ke istana dengan alasan untuk memberikan hadiah sebagai tanda penghormatan atas jasa suaminya. Sri Tanjung yang tak pernah mengira adanya niat buruk di balik undangan itu datang ke istana dengan sikap hormat. Ia mengenakan kebaya putih bersih dengan selendang yang terikat di pinggangnya, membuatnya tampak semakin anggun dan menawan. Di istana, Prabu Sulah Kromo mencoba merayu Sri Tanjung. Ia mengungkapkan perasaan cintanya yang selama ini ia pendam. Namun Sri Tanjung dengan tegas menolak. "Ampun Baginda," katanya dengan lembut tetapi tegas. "Hamba hanyalah milik suami hamba, Patih Sidopekso. Kesetiaan hamba hanya untuknya." Mendengar penolakan itu, Prabu Sulah Kromo menjadi murka. Ia merasa dipermalukan dan dihina. Rasa cintanya berubah menjadi kebencian dan dendam. Ia bertekad untuk menghancurkan kehidupan Sri Tanjung. Ketika Patih Sidopekso kembali dari tugasnya, Prabu Sulah Kromo memanggilnya ke istana. Dengan penuh kemarahan, pura-pura Prabu Sulah Kromo memfitnah bahwa Sri Tanjung telah berselingkuh dan mencoba merayunya saat Patih Sidopekso sedang pergi. Patih Sidopekso, kata raja dengan nada penuh kemarahan, "Aku telah berusaha menjaga kehormatan istrimu, tetapi dia mencoba merayuku. Ini adalah penghinaan besar terhadap kerajaan dan dirimu." Patih Sidopekso yang sangat mencintai Sri Tanjung merasa terpukul mendengar tuduhan itu. Hatinya hancur, namun ia merasa bingung dan tidak percaya. Namun sebagai seorang bawahan yang setia, ia lebih mempercayai kata-kata rajanya daripada istrinya sendiri. Dengan hati yang dipenuhi kemarahan dan kekecewaan, Patih Sidopekso membawa Sri Tanjung ke tepi sebuah sungai besar yang mengalir di luar kota. Di tepi sungai itu, Sri Tanjung menangis dan memohon pada suaminya untuk mempercayainya. "Kanda Sidopekso," katanya sambil terisak, "hamba tidak bersalah. Hamba tidak pernah mengkhianati kesetiaan kita. Ini semua adalah fitnah dari sang raja. Tolong
percayalah pada hamba." Namun Patih Sidapeksa yang sudah diliputi amarah tidak mau mendengarkan. Dengan mata penuh kebencian, ia mencabut kerisnya. Dalam keputusasaan, Sri Tanjung mengucap sumpah terakhirnya. "Jika benar hamba tidak bersalah, maka darah hamba akan membuat air sungai ini menjadi wangi sebagai bukti kesucian hamba," ujarnya. Dengan penuh amarah, Patih Sidapeksa menusuk Sri Tanjung dengan kerisnya. Tubuh Sri Tanjung terjatuh ke dalam sungai dan darahnya yang mengalir bercampur dengan air sungai. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Air sungai yang awalnya berubah menjadi jernih dan mengeluarkan aroma wangi yang sangat harum. Wangi yang begitu menyegarkan, seolah-olah berasal dari bunga yang mekar di musim semi. Patih Sidapeksa terpana dan terjatuh berlutut. Ia sadar bahwa istrinya tidak bersalah dan bahwa ia telah dibutakan oleh fitnah raja. Patih Sidapeksa menangis terseduh-seduh di tepi sungai, memohon ampun pada arwah Sri Tanjung. "Ampunilah aku istriku," ratapnya. Namun semuanya sudah terlambat. Sri Tanjung telah tiada dan kebenaran baru terungkap setelah pengorbanan nyawanya. Aroma harum yang keluar dari sungai tersebut menjadi bukti kesucian Sri Tanjung. Berita tentang kejadian ini tersebar ke seluruh pelosok kerajaan. Rakyat Blambangan menyaksikan kejadian ajaib itu dan menamainya tempat tersebut Banyuwangi, yang berasal dari kata banyu yang berarti air dan wangi yang berarti harum. Nama ini dipilih sebagai pengingat akan kisah kesetiaan, cinta, dan pengorbanan Sri Tanjung. Setelah kejadian itu, rakyat mulai mengetahui kebusukan hati Prabu Sulakromo. Mereka memberontak dan menurunkan Prabu Sulakromo dari tahtanya. Sang raja akhirnya hidup dalam kesepian dan ketakutan, dihantui oleh arwah Sri Tanjung yang tidak pernah berhenti meratap di tepi sungai pada malam-malam tertentu. Patih Sidapeksa yang hancur oleh rasa penyesalan memutuskan untuk pergi bertapa dan mengasingkan diri di pegunungan, mengabdikan sisa hidupnya untuk bertobat. Pesan moral, legenda asal-usul Banyuwangi ini mengajarkan bahwa cinta dan kesetiaan akan selalu teruji dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap meskipun melalui jalan yang penuh penderitaan. Nama Banyuwangi tetap harum sepanjang masa sebagai simbol kemurnian hati seorang wanita yang setia, yang pengorbanannya abadi di dalam kenangan rakyat Nusantara.